tentang perancangan proses, di mana ada Halo, halo. Jaringan. Nggak ada suaranya, Pak. Keluar kayaknya bapaknya. Jaringan, cuy. Anu, tumbang anunya itu, tiang listriknya. Hujan nggak Gita, dengar. Gita. Hujan nggak dengar. Hadir, kenapa, Rep? Sudah ada gak jadwalnya? Ditungguin Jihan Belum. itu. Belum. Ya, asli aku tuh ngehubungin 3 anak HMTS, cu. Nggak ada suara bapaknya kah? Hujan nggak kedengaran. Bapaknya Bapaknya masuk. keluar deh. Tidur aja yuk. Nggak ada bapaknya di grup kuliah. Di Zoom. Nggak ada bapaknya. Seru juga ya tiap kuliah kayak gini. Ngantuk Aja Nurul, banget. aku enggak. Ya. Host, bapaknya nggak masuk kah? Nyalain kamera, woi. Nyalain kamera, woi. Nanda, kok di mana, Nan? Nan, kamu di mana, Nan? Di rumah tuh. Kukira kamu di Samarinda, Po. Aku kamu, Po. Kenapa juga kamu? Hah? Yes. Aku nanya, anjir. Lagi cari uang Nanda buat ke Samarinda. Ini. Ngomong. Kukira buat kamar Pak Anu, cu. Cari duit. Perkenalkan dirimu. Harus sudah uang panahnya itu. Perkenalkan dirimu, namamu siapa? Asalmu dari mana? Kamu, saudaramu? Indonesia. Saya tahu. Kembaranmu mana? Kembaranmu? Adek Mana dia? lagi ke tempat Olympia. Halo, Beda Nanda. Beda berapa menit ya, Nan? Dari 5 menit. Hah? Panggil dulu saudaranya. Di kamarnya warna pink. Anaknya kucing. Sudah kita keluar juga yuk. Bapaknya malah ketawa ya di grup. Oke, kita ulangi. Wifi saya agak ini komputernya yang jadi jelek. Ya, kita ulangin ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan tidak ada gangguan lagi. Ini kayaknya dia. Nah, sampai sini ya tadi ya. Nah, ini. Iya, Pak. Kemarin kita bercerita tentang produk, ada produk antara, produk samping, dan produk utama. Kemudian ada limbah, kemudian ada akumulasi,
kemudian ada reaktan bersisa. Ya, nah, dari 6 ini semuanya membutuhkan proses pemisahan intinya. Jadi bagaimana mendaur ulang reaktan sisa, kemudian memisahkan produk-produk antara dan samping, kemudian juga memisahkan limbah. Nah, ini membutuhkan alat-alat proses yang sedikit banyaknya berbeda ditinjau dari beberapa fase. Ya, baik itu padat, cair, atau gas. Terutama pada persoalan misalnya daur ulang dan pemisahan yang membutuhkan dia harus dibuang atau dikembalikan ke awal. Jadi tergantung nanti dari urutan rangkaian proses pemisahannya. Jadi ada urut-urutannya harusnya bagaimana gitu. Nah, oleh karena itu memahami ini adalah salah satu bagian penting dari bagaimana memahami rangkaian. Kemarin saya kasih tugas kan tentang bagaimana deskripsi proses itu ya. Nah, nanti kamu lihatlah bagaimana sebenarnya deskripsi itu membuat kita memahami dari urutan-urutan rangkaian prosesnya. Dia butuh alat apa, jika dia begini, dan seterusnya apa. Gitu. Oke, selanjutnya adalah teknik pemisahan dan pemilihan alat pemisah. Setelah melakukan pemetaan aliran bahan, masalah yang dihadapi yaitu satu, pemisahan dari komponen-komponen campuran dalam satu aliran. Nah, campuran itu kan macam-macam tadi ya. Ada yang memang dia sudah merupakan limbah, kemudian ada ada produk samping atau produk antara yang tercampur di dalam produk utama, atau dia menjadi pengotor komponen utama. Nah, kemudian yang kedua adalah urutan dari pemisahan tersebut. Urutannya bagaimana? Nanti dilihat dari kondisinya. Nah, kondisi apa yang akan kita lihat. Tiga, alat apa yang digunakan untuk pemisahan tersebut sesuai dengan sifat campuran yang akan dipisahkan, yaitu nomor 2 tadi. Jadi sifatnya yang penting, kita harus tahu sifat dasar dari masing-masing campuran dalam produk yang akan kita pisahkan. Ada 2 campuran ya, ada homogen, ada heterogen. Yang sulit itu kalau homogen, sama semua dia modelnya, fasenya sama. Misalnya cairan semua, berarti pemisahannya beda kan? Kemudian atau padatan semua, atau padat dengan cair. Gitu. Jadi hal ini akan membuat kita menjadi menelaah, memetakan aliran recycle dan pemisahan yang akan kita gunakan agar campuran dapat terpisah menjadi komponen-komponennya. Oke, jadi kelakuan dari komponen-komponen dalam campuran tersebut kan pasti berbeda. Ya, perilaku, sifat, memang dia homogen, tapi kan kadang-kadang pasti ada. Nah, nanti di bawah itu ada sifat yang namanya kemiripan, isotropik. Ya, kadang-kadang dalam bentuk densitasnya hampir mirip. Dia berdekatan, misalnya 67, satunya 67, berapa gitu. Jadi isotropik itu memisahkannya bukan tidak bisa dengan destilasi biasa, makanya disebut dengan isotrop distillation. Jadi pemisahan yang isotropik lain sendiri. Jadi dia skalanya digedein. Sama kalau kita bikin peta, kalau dia kecil skalanya kan kelihatannya berdempetan, tapi kalau kita besarin skalanya, maka dia akan kelihatan berjauhan karena skalanya kita besarin. Ya, nah, begitu juga dengan isotropik itu, karena pasti hal ini akan memberi bantuan pada kita untuk memahami sifat masing-masing dari zat itu, sehingga kita bisa melihat sifat-sifat komponen-komponen tersebut di mana letak perbedaannya. Biasanya yang paling sering kalau di limbah cair itu, kalau bentuknya cairan itu pasti di titik didih. Ya, itu titik didih. Nanti tinggal kita ramu titik didihnya, baru kita pisahkan dengan skalanya. Ada beberapa alat itu. Nah, ini ada panduan
proses pemisahan ada beberapa tabel ini bisa dilihat, misalnya proses pemisahan 1 penyaringan, fase umpannya, cairan, perspadatan. Pemisahannya kan gampang ya, reduksi tekanan, energi, medium penyaring, fase produknya, cairan, perspadatan, sifat yang digunakan, ukuran padatan lebih besar dari pori-pori medium penyaring. Contoh praktisnya pengambilan kembali katalis pada padat dari produk cairannya. Nah, ini agak lumayan tidak terlalu sulit karena kan cuma memisahkan padat sama cair. Ya pasti disaring lah, sama seperti kalau kita mengayak gitu. Mes, nah ini lebih sulit lagi. Mes di mester penyaringan dengan ayakan, gas plus padatan atau cairan, penyaringan tekanan, kawat atau ayakan ya, gas padatan atau cairan, ukuran partikel padatan lebih besar dari pori-pori medium saringan sehingga menghasilkan kabut H2SO4 dari gas buangan cerobong. Jadi dia terjerat di kawat-kawat itu ya, sehingga dia tertahan di ayakannya. Yang keluar adalah yang gas bersihnya. Gitu. Padatan cairan dan padatan atau cairan lain yang tidak saling larut. Ada yang gravitasi, misalnya cairan berpadatan dan cairan yang tak saling larut, densitas perbedaan ukuran, penjernihan larutan, seru dari partikel padatan. Nah, ini tidak terlalu sulit karena dia ya pendapat sedimentasi. Karena kita membuat sebuah, biasanya kita campur dengan bahan-bahan kimia. Ini lebih sering dipakai pada pengolahan-pengolahan. Pada pengolahan-pengolahan limbah yang banyak butiran-butirannya. Biasanya kita kasih bahan-bahan kimia. Gas halus atau kapur. Ya, kita sudah jadi. Dan selanjutnya pemutaran, sentrifugasi. Dengan sentrifugus ini biasanya cairan dan padatan atau cairan lain yang tak saling larut. Gayanya sentrifugal. Biasanya ada pipetnya sendiri, cairan dan padatan atau cairan lain yang tidak saling larut, densitasnya perbedaan ukuran dan densitas. Itu biasanya pengambilan produk reaksi. Contoh praktisnya pengambilan produk reaksi yang tak larut. Itu biasanya. Kemudian sentrifugal jadi saringan. The watering sludge itu sama, ini juga di pengolahan limbah, pengolahan limbah, cairan padatan, siklon. Nah, ini yang banyak dipakai di siklon kalau di pabrik kelapa sawit. Cairan dan padatan berlarutnya biasanya sisa-sisa dari hasil pengerusan untuk yang banyak serat-serat dari kankos itu. Nah, itu kan dipak dulu baru ini densitas perbedaan dan ukuran partikel, pengambilan kembali katalis halus, dan bisa contohnya pengendapan elektrostatik dipakai gas dan partikel padatan yang halus pakai medan listrik ya, sehingga gas partikel padatan yang halus, muatan listrik dari partikel halus, penghilangan debu dari gas cerobong. Jadi tertempel nanti gas-gas debunya ke elektrostatik. Ini pakai medan magnet juga ada, medan listrik, sehingga ion-ion yang berbeda akan melengket, menempel pada cerobong-cerobong yang sifat elektrostatik ini. Nah, ini hal yang harus kita pahami sebenarnya dari semua ini. Itu bagaimana bisa kita memahami persoalan kelarutannya dari ini kan agak besar ya. Sentrifugasi itu ukurannya mulai dari ini, ukuran partikel 0,001. Ini banyak dipakai untuk
cara-cara memahami densitas dalam medan berat. Nah, persoalannya dalam ukuran kimia. Karena kan biasanya kadang-kadang lain lebih kecil dari ini. Karena kan modelnya larutan, ya, bukan dalam bentuk ukuran mikron yang besar ini. Kalau ini sih saya pakai yang biasa sudah bisa, nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau dia ukuran kelarutan, maka ini kita lebih banyak di ukuran kecil karena larutan. Nah, larut. Apalagi kalau, nah yang paling sulit adalah yang modelnya tersuspensi koloid. Ya. Suspensi koloid itu ada di tengah-tengah antara larutan dan suspensi. Jadi dia ada di tengah, koloidal modelnya. Nah, begitu. Padatan untuk cairan gas uap. Contoh-contoh untuk pemisahannya. Padatan, sorting pengayakan, cyclohydro, klasifikasi identifikasi, potasi, magnetik, elektrostatik, cairan penekanan, tes pengeringan, ya, penghancuran, pemisaan, komponen minornya ini, komponen mayornya, misalnya padatan sama. Maka ini mau di, kalau cairan saja tinggal di penekanan, di tes pengeringan. Kalau komponen minornya cairan, kalau gas ya tinggal, kalau mayornya padatan maka penghancuran atau pemanasan. Kalau komponen cairannya adalah gas, mayornya adalah cairan, kemudian sama-sama padatan, maka pemekatan. Karena cairan kan sedikit saja. Nah, komponen mayor padatannya kan sedikit. Jadi tinggal dipekatkan, didernihkan, diklarifikasi, penyaringan, siklon, sama itu siklon juga penguapan. Dekantasi, ekstraksi pelarut, sama. Semua ini adalah bagaimana memahami. Lututan ini sering kita pakai di, kalau dia bos misalnya di destilasi, dia absorpsi yang absorpsi stripping, ya, absorpsi stripping. Jadi model uap dialirkan, kemudian cairan di bawah, naik ke atas, dia sambil menurunkan untuk mengambil komponen-komponen minornya, gas atau uapnya. Sehingga air yang ini kayak model sprayer gitu, diumpan dari atas. Saya ada gambar, kalau ada gambar enak ya. Dari atas, dan ya uap yang kotor dari bawah, tinggal disemprot, nanti dia turun sebagai gas murni. Gitu. Sama semua ini, ya, ini begitu aja. Kalau absorpsi itu, ini sama sebenarnya stripping dengan absorpsi pada lucutan. Kalau dia modelnya cairan, ya kalau absorpsi dengan penuh nggak bisa, ya, ini pendapat elektrostatik. Nah, perbedaan sifat dari komponen-komponen itulah yang kita jadikan dasar pemisahan suatu campuran. Ini masih banyak ya. Ini bukan cuma tabel ini aja atau ini aja pemahaman. Masih banyak hal-hal lain. Kayak misalnya titik didih, titik beku, reaktifan, semua zat-zat kimia yang kita, sifat-sifat fisika dan kimia yang kita pelajari di kimia fisika dan kimia dasar, itu masih tetap berlaku. Karena itu adalah komponen-komponen, sifat-sifat dasar dari bahan-bahan kimia, MSS-nya harus tetap kita ketahui. Ya. Ini hanya beberapa pemahaman agar apa yang akan kita lakukan jika begini dan begitu. Ya. Tetapi sifat dasar dari kimianya tetap kita harus tahu. Yang tadi saya bilang di sifat-sifat kimia apa, sifat-sifat fisiknya apa, dan seterusnya itu. Kita mengenal dia dengan istilah MSDS ya. Nanti ada di beberapa tabel-tabel apa semua itu lengkap. Nanti tinggal itu yang kita pahami. Nah. Perbedaan sifat dari komponen-komponen itulah yang menjadikan dasar pemisahan suatu campuran, antara lain salah satu komponen mengambang, yang lainnya tenggelam karena perbedaan densitas. Nah, salah satu komponen menjadi uap, yang lainnya tetap cair karena perbedaan titik didih. Salah satu komponen dapat menembus pori-pori, ukurannya lebih kecil dari ukuran komponen yang lainnya. Itulah yang begitu-begitu yang akan menjadi pemahaman kita. Ini yang tadi di atas semua. Nah, selain tetap kita harus memahami sifat-sifat dasar dari
sifat kimia dan sifat fisik. Ya, tidak pernah berubah. Ya, nanti kita kalau kamu merancang pabrik juga itu yang jadi dasar itu titik lidi, titik air, warna, apa semua sifat-sifat fisik, racunnya, toksisitasnya apa semua itu disebut di situ. Nah, gitu. Supaya kita tahu bagaimana cara memisahkannya. Ya. Pemisahan campuran heterogen, pengendapan, sedimentasi, pengapungan, rotasi, pemisahan sentrifugal, filtrasi, dan seterusnya. Ini banyak dipakai di orang teman-teman dia yang lingkungan pengapungan. Biasanya dia disijat kapur lah. Ya, kalau pengendapan kan biasa, karena dia punya gaya berat, biasanya ya secara gravitasi mengendap biasa. Kecuali kalau kita mau pakai filtrasi untuk menekan supaya dia cepat prosesnya, baru dapat filtrasi. Kalau hanya sekedar gravitasi berarti kita menunggu sampai dia ditunggu mendesain bak sedimentasinya pun juga tergantung dari laju dari sedimentasinya. Kan bisa dihitung lajunya berapa sampai berapa lama dia bisa mengendap. Biasanya diukur dengan diameter volume, diameter dari yang mengendap itu sampai berapa lama. Atau kita ukur TSS dan lain sebagainya, kemurniannya sampai berapa lama, baru kita ukur besar panjang kali lebar kali tinggi dari dimensi si pengendapan. Kalau pengapungan, rotasi, ya tinggal ngapung itu aja. Karena biasanya memang dari awal dia sudah ada zat memang yang mengapung. Nah, ini biasanya cuma pakai apa namanya, sekat-sekat biasa gitu. Nanti dia ngapung. Yang sulit itu kalau busa. Busa itu kan buih, atau karena ada dua, ada yang disitir, terutama pada persoalan pengolahan limbah. Ada dua. Yang pertama buih yang terjadi karena banyaknya bakteri atau mikroorganisme yang berfilamen. Yang kedua karena terjadi proses saponifikasi. Saponifikasi itu adalah reaksi antara basa asam lemah dengan basa kuat. Asam lemah dengan basa kuat sehingga terjadi sabun. Ya, sabun itu ditunjukkan dengan adanya timbulnya buih-buih di atas mengapung, di atas dari cairan. Sama juga di dalam reaktor-reaktor nanti juga banyak. Ya, nanti di dalam reaktor-reaktor itu ada proses-proses yang memang membentuk sebuah proses penyambunan atau buih keluar buih macam-macam. Nah, itu juga di duluan kita pisahkan duluan. Pemisahan sentrifugal, filtrasi, itu filtrasi biasa, kayak ngayak gitu ya, biasa. Jadi perbedaan ukuran atau perbedaan perbedaan besar kecilnya ukuran lah. Ya. Nah, pengendapan sedimentasi ini tidak sulit ya, bukan perkara mudah ya. Tapi tidak sulit, tapi tidak juga mudah karena pada kenyataannya mahakam kita itu airnya butet. Padahal kita sudah belajar tentang sedimentasi sedemikian lama. Bahkan di delta mahakam itu sana dari keluar Sungai Mahakam itu kan banyak delta keluar. Nah, delta itu terbentuk karena endapan ini. Jadi partikel-partikel baik dalam bentuk yang suspensi maupun yang dalam bentuk koloidal yang banyak mengandung ion-ion. Biasanya kalau darat itu plus, dan kalau dari laut itu min. Jadi ion plus dan min, jadi kation dan anion bertemu di permukaan muara sungai sehingga terjadi delta. Nah, delta ini membuat menjadi banyak seperti pulau-pulau yang sebenarnya lumpur. Jadi lumpur, agak lumpur. Ini membuat menjadi sulit untuk memisahkannya. Nah, pengendapan atau sedimentasi, pemisahan partikel dalam fluida akibat gaya gravitasi yang bekerja pada partikel tersebut. Fluida yang dimaksud sini berupa cairan atau gas, sedangkan partikel bisa berupa partikel padat atau tetesan cairan. Beberapa alat yang dapat digunakan untuk
proses pemisahan campuran nitrogen dengan memanfaatkan gaya gravitasi. Drum, jadi tinggal dimasak. Nanti yang uap-uap, yang bisa tidak sulit. Kalau di industri kimia lebih tidak sulit. Ya, yang sulit itu kalau di alam, yang saya bilang tadi, sedimentasi ini di daerah Kalimantan. Ya, kalau ini kan di industri tidak terlalu sulit. Tinggal dia akan berbeda. Kalau berbeda fase gampang banget. Ya, tinggal ditunggu saja di flash drive. Ya pasti terpisah sendiri. Yang uapnya pasti naik ke atas, yang cairannya pasti turun karena gaya berat kan, secara gravitasi. Ya, karena beda fase, yang panas lebih dari titik-titiknya pasti menguap, yang panas lebih kurang dari titiknya pasti turun ke bawah. Tinggal pakai flash drum ya sudah bisa. Gitu. Nah, gitu. Umpan cair-cair. Kemudian pakai filter cair-cair, nanti ada pemisah. Biasanya ini ada cairan berat, ada cairan ringan. Sama seperti sebenarnya juga ada membran. Ada juga bisa membran, ada juga tidak. Ini langsung. Tetap juga namanya sedimentasi. Nah, ini kalau gravity setelah pada cairan. Jadi bak-bak sedimentasi. Kalau ini ditambang paling banyak, tambang batu bara, cairan padatan plus cairan. Jadi cairannya padat-padatannya itu yang berwarna kayak berwarna tanah, sehingga airnya jadi keruh. Nah, cairannya kan akan seperti lumpur akhirnya. Nah, itu tinggal dia umpankan ke dalam bak-bak sedimentasi, maka nanti secara gravitasi juga cairannya mengendap. Nah, yang warna butiran-butiran warna hijau kecil-kecil inilah endapannya ceritanya. Dan air yang bersih akan ini bisa diukur lajunya. Sama juga dengan ini juga bisa diukur semua lajunya. Bisa diukur. Dan tinggal kita tinggal kita mengukur sesuai dengan volume berapanya. Cairannya berapa, uapnya berapa, atau secara keseluruhan uapnya berapa, atau keseluruhan cairannya berapa, ini tinggal di volumenya diukur. Nggak sulit. Ini banyak contoh flash drum ini banyak contoh hitungannya. Nanti kalau kamu lagi ngerancang juga banyak. Saya lihat banyak sekali yang model ini pun begitu juga. Teman-teman yang banyak mengolah limbah, teman-teman di lingkungan ini juga banyak. Ya, yang ini juga banyak bak-bak sedimentasi. Sedimentasi adalah proses pemisahan campuran partikel padat yang tersuspensi dalam fluida. Nah, pemisahan ini disebabkan oleh gaya gravitasi yang bekerja pada partikel padat karena mempunyai gaya berat yang lebih berat daripada air, sehingga karena partikelnya padat pasti mengendap ke bawah, sehingga campuran akan terpisah menjadi fluida jernih dan dapat lumpur di bawahnya dengan kandungan partikel padat yang lebih banyak biasanya. Tapi karena lumpur bercampur air, endapan itu bercampur air sehingga seperti lumpur. Gitu. Ini banyak kasus kali Samarinda yang embung-embungnya tambang yang di sekitaran Samarinda ada sekitar 20-an lebih, 25-an mungkin anak-anak yang meninggal di embung itu karena dia tidak tahu kalau itu sebenarnya kalau di bawah airnya jernih kelihatan di atas, tapi di bawah ini lumpur yang kalau tidak bisa diinjak. Kalau kita injak bergerak kita malah tersedot ke bawah gitu. Jadi kalau diangkat tersedot. Jadi semakin bergerak kita semakin tertanam. Nah, ini anak-anak yang mandian, yang mandi-mandi di terakhir kan ada anak mandian yang di seberang itu, yang di Samarinda seberang, yang daerah ke Palaran udah sama, meninggal juga akhirnya. Padahal sudah gede anak itu, anak kelas 4 SD. Ini terakhir kasus banyak betul kasus begini di Samarinda yang banyak anak-anak meninggal di. Nah, supaya dia tahu, ya dilarang saja kalau ada punya adik mandian di embung itu tidak boleh, ya. Kasihan dia nanti. Tapi rata-rata anak-anak mandian itu pasti celaka. Dulu waktu lucu kelas 3 atau kelas 4, temannya ada 2 orang saudara. Nah, meninggal anak itu. Tapi lain kelas. Dia di kelas A, dia satunya kelas B. Dia di kakak adik.
dua-duanya. Meninggal yang di atas SMP 1 itu. Jadi banyak cerita kalau sedimentasi tambang itu di pengolahan limbah begini di Samarinda. Tapi yang ukuran kita biasanya yang begini modelnya. Nah, ini kamu nih. Ini sudah masuk ke industri. Kalau ini ditambang karena dia biasanya terbuat Halo. Halo Pak. Ya. Saya kira saya ditinggal. Nol, izin share screen-nya Nol. Tidak bisa Pak. Nggak bisa ya? Belum. Nah, bantuin lah. Bantuin. Ya pura-pura. Mama ini loh. Nyamannya. Bapak so sweet. Ngopi-ngopi nih. Ngopi-ngopi sore. Sudah? Oke, saya share ini ya. Nah, ini dia. Kalau tidak salah kuliah ini. Sip. Nah, ini dia. Kelihatannya? Halo? Kelihatan Pak. Baik. Ya, sedimentasi. Ini kalau di alam. Ini kalau di tanah. Ini kalau di tanah, biasanya model namanya embung atau ya bak sedimentasi. Kalau teman-teman di lingkungan atau teman-teman di tambang, dia namanya bak sedimentasi. Nah, kalau kita, model kamu tuh begini modelnya. Ya, jadi kamu tuh bikin alat. Jadi bukan dalam bentuk alam seperti ini, dibikin kayak di keruk, bikin bak, kayak bikin seperti bak yang biasa, kotak, gitu, panjang kali lebar, volumenya diukur gitu. Nah, itu kalau teman-teman tambang, ya. Nah, kalau kita tidak, kamu bikin alat, namanya, bisa juga kita bilang, terserah mau bikin thickener kah, atau bak sedimentasi kah, atau apa saja namanya, yang penting kita tuh bikin, ya, bukan di alam kita buatnya. Atau modelnya ya kayak gini, dalam fast drum atau model gravity settle cair. Jadi modelnya dalam bentuk tangki, reaktor, atau model kolom, ya, model begitu. Jadi model-modelnya adalah sesuatu yang didesain atau dirancang sedemikian rupa untuk proses sedimentasi, gitu, ya. Jadi bukan langsung ngeruk di alam kayak tambang, enggak. Nah, ini adalah bagian tersulit kita itu karena kita rancang. Nah, gitu. Dan semuanya kita ukur. Butiran-butiran itu kita ukur berapa laju dia turun. Kecepatan turunnya dari, saya tunjuk ini ya, yang butiran ini, berapa cepat dia turun ke bawah begitu. Itu yang kita ukur satu-satu sehingga kita bisa membuatnya menjadi begini, menjadikan tali bawah. Ini wear-nya yang ada kotak samping kecil kiri kanan itu wear-nya. Itu tempat laluan air yang jernihnya. Nah, dia ini bisa dari bawah, bisa dari atas umpannya, terserah. Kalau ini kan kebetulan dari atas. Dia dari atas turun, nanti naik ke bawah, turun ke bawah, kemudian yang jernihnya ke atas. Jadi dia
apa namanya, lewat di dalam sini. Nanti ini berputar. Ini berputar, ini ada putarannya. Nah, ini berputar. Nah, lumpurnya terturun ke bawah gitu. Ini banyak model ya, banyak model yang bisa dilihat, banyak modelnya. Bentar ya, ini kita ratai dulu. Nah, gitu. Sebenarnya di sini ada semacam ini, sebenarnya yang pipa kecil ini pipa sebenarnya. Jadi tempat laluannya si umpan campuran padat cair itu, lebih banyak cairnya sebenarnya. Supaya dia kelihatan terjadi proses pengendapan yang intensif baik. Nah, gitu. Nah, itu umpannya masuk ke sini, kemudian dia terus nanti kalau dia makin lama kan makin padat ini akan menekan ke bawah lumpur-lumpurnya. Lumpur padatannya akan turun di bawah sini baru diambil. Nah, pengental. Terserah mau nanti banyak namanya, ada ya sedimentasi juga tetap aja sedimentasi. Karena kita sebut pengental karena dia makin kental, ini makin padat, makin banyak ini yang begini. Nah, jadi sehingga dia menjadi kental, makanya disebut dengan thickeners. Oh ya, ini yang warna abu-abu ini gitu. Kemudian fungsi utamanya menghasilkan lumpur pekat yang sesuai dengan namanya thicken. Ya, ini pengental. Nah, umpan ini sama, cuman berbeda apa namanya, ukuran berbeda. Ini dibikin 3, ini dibikin 3, nanti satu-satu. Ya, bikin 3 dijajar, tetapi nanti berdasarkan ukuran partikelnya dia juga mengendap sesuai dengan ukurannya. Nanti dia dialirkan gitu. Kemudian yang pasti yang berat duluan, ya sama seperti kalau pasir kerikil yang besar itu pasti duluan. Nanti kemudian yang lebih sedikit seperti pasir halus, ya jadi seperti kelihatan tapi seperti ukuran debu-debu kecil pasir. Kemudian nanti baru yang paling halus terakhir. Nah, yang di atas setelah ini yang keluar dalam bentuk yang sudah lebih jernih atau lebih baik. Oh ya, namanya juga clarifier, tapi sebenarnya tetap juga penjernih. Tetap juga namanya kita ngambil cari lumpurnya, memisahkan lumpurnya. Gitu. Nah, bila fungsi alat sedimentasi untuk memisahkan padatan dari campurannya, sehingga diperoleh cairan yang lebih jernih, maka alatnya disebut dengan clarifier, penjernih. Ini. Kalau dia hanya sekedar bak sedimentasi, artinya cuma sekedar memisahkan sedimen-sedimennya. Kalau ini yang di atas, ini hanya berfungsi untuk memisahkan sedimen-sedimen pasirnya saja, tidak mengharapkan kejernihannya. Kejernihannya nanti urusan yang belakangan, ya setelahnya. Nanti kan ada setelah ini ada ekualisasi, ada apa semuanya gitu, macam-macam. Terserah nanti dari proses. Yang penting prosesnya fisik. Ini kan proses fisik, ya, proses fisika ini. Nah, ini gitu. Pada gambar di atas diperlihatkan salah satu jenis alat sedimentasi yang selain memisahkan partikel padatan dan campurannya juga dapat memisahkan partikel padat tersebut menurut ukurannya. Nah, atau lazim disebut dengan classifier, ya, terklasifikasi padatan partikel kerikil, pasir dan halusnya itu kelihatan. Ini partikel halus, bukan halusnya halus. Partikel ini pasir yang memang ukuran seperti pasir. Ini ada ukuran-ukuran yang agak lebih besar dari pasir, tetapi makanya cepat turun. Sama seperti kalau kamu bisa juga kamu coba-coba ini di rumah, coba-coba, ya, bikin aja bak-bak kecil gitu, alirkan, tapi kamu semprot dialirkan gitu. Nanti kamu akan lihat sendiri, umpannya boleh. Gitu. Seperti saya dulu sering mainan-mainan begini waktu kecil. Ya, gitu. Seperti rupanya di kimia itu mengikuti keadaan alam, ya, bagaimana dia berperilaku. Saya baru sadarnya setelah tua begini juga rupanya, gitu, baru sadar. Cuma tahu dari dulu gampang sekali rupanya. Nah, ini classifier. Nah, selanjutnya pengapungan. Pengapungan
Proses pemisahan menggunakan gravitasi dengan memanfaatkan sifat permukaan partikel. Gelembung gas yang dibuat di dalam cairan akan melingkupi partikel padat, sehingga partikel padat tersebut menjadi lebih ringan dan dapat mengapung. Flotasi namanya. Ada istilah dissolve, DAF, dissolve, saya lupa, flotation, ya. Itu banyak dipakai di beberapa, sama untuk yang industri-industri pengolahan yang menggunakan penjernihan atau pengolahan limbah, gitu, banyak dipakai itu. Bahan kimia sih sebenarnya yang diberikan, ya kadang-kadang diberikan supaya dia menjadi, atau kadang-kadang saja juga dikasih aktivator, dikasih macam-macam, ada depresan, ada desinfektan, ada macam-macam. Yang penting dia bisa itu terangkat mengapung, nanti setelah itu dipisahkan. Terutama yang misalnya dia tidak mengendap di bawah, tapi ada yang mengapung-ngapung di tengah-tengah. Nah, itu kan sulit tuh dia ngambilnya, ya. Atau istilah kita itu dia tersuspensi. Nah, dia jadi sifatnya gitu. Jadi dia tidak mengendap. Nah, ini yang biasanya agak sulit, sehingga dia dikasih bahan agar dia bisa ngapung atau mengendap sekalian, gitu. Jadi dia tidak, atau dikasih bahan kimia juga supaya dia menjadi partikel-partikel nanti dalam bentuk koagulan. Nah, dalam bentuk koagulan itu dikasih bahan kimia sehingga dia bisa mengendap ke bawah, atau kalau memang mau dipakai yang bahan untuk flotasi, nah dikasih beberapa gelembung-gelembung gas untuk dia nanti terangkat menjadi lebih ringan, gitu. Lebih ringan dari cairan yang pastinya. Gitu. Bahan kimia yang diperlukan pada proses pengapungan, modifier untuk mengatur pH, kemudian kolektor untuk melapisi partikel agar menjadi hidrofobik. Hidrofobik itu artinya tidak suka air. Jadi artinya dia, bentar. Saya dimarahin kalau didengar begitu. Suruh minum lagi, bentar. pH ini juga bukan pH sembarang ya, biasanya pakai buffer juga, karena diatur pH-nya, dan tidak semua flotasi itu bisa, misalnya ada masing-masing bahan partikel yang ingin diflotasi itu, dia ada pH optimumnya, tidak semua misalnya sama dengan buffer, misalnya pH 7, pH 6, pH 5, dan seterusnya, itu ada. Sehingga masing-masing zat yang ingin diperlakukan seperti itu punya kecenderungan yang berbeda, ya. Sama juga dengan kolektor hidrofobiknya. Hidrofobik itu tidak suka air, jadi sengaja dia bagaimana contohnya ya. Nah, ini saja. Ini misalnya partikel yang mau diapungkan itu, mau digelembungkan. Nah, maka dikasih bahan kimia itu agar terlapisi nanti ini, agar terlapisi semua. Salah, sudah keturun kita. Nah, sehingga dia terlapisi dan ini lama-lama ngapung gitu. Nah, gitu. Jadi dia seperti, karena dia tidak suka jadi air kan, jadi dia ngapung ke atas gitu. Nah, banyak itu alat bahan-bahan kimia. Ada juga aktivator untuk mengaktifkan permukaan mineral dengan kolektor. Sama, ini kedua biasanya dipakai untuk bersamaan, ya, mengaktifkan permukaan. Jadi surface active agent, jadi semacam surfaktan. Ini model surfaktan semua ini. Yang dua ini surfaktan. Kadang-kadang modifier ini dalam bentuk bahan-bahan kimia untuk mengatur pH saja. Kadang-kadang kan ada, ingat, pH itu rupanya adalah kandungan H+-nya. Kalau kita rubah pH-nya, dia akan berubah juga. Nah, sehingga kadang-kadang dia mengapung atau mengendap ke bawah. Tergantung nanti dari apa yang mau dilakukan. Terserah, gitu. Begitu juga dengan kolektor dan aktivator ini, ya. Kalau dia bentukannya lebih membuat vlognya menjadi lebih gede dan menjadi lebih besar, kemudian dia berkumpul menjadi satu, lama-lama dia tenggelam, bisa juga. Ya. Depresan untuk mengurangi sifat hidrofobik partikel.
Nah, misalnya ada, ini campuran berarti 3 ini. 3 ini campuran kadang-kadang berarti ya. Karena mengurangi sifat hidrofobik partikel. Saya belum pernah lihat ini anunya bagaimana modelnya ya. Tapi mengurangi hidrofobik partikel itu mending tidak usah ya, mending kalau mau mengolah sesuatu mending pakai sesuai dengan alaminya zat ya, jangan dibuat ditambah dengan bahan-bahan kimia. Nanti kalau dia berlebih akan mengganggu proses selanjutnya. Apalagi misalnya 3, 3, 4, 4 ini kita pakai jadi satu semua, itu akan mengganggu proses nanti kita setelah kalau jadi di belakang. Ya, ingat sekarang kita mau mengarah pada, bentar saya kasih tahu dulu. Saya kembali ke atas ya. Nah, ini loh yang saya sulit itu. Pemisah. Kalau nanti dia dalam jumlahnya banyak, dia akan mengganggu proses. Daur ulangnya gimana? Memisahkan dia sebagai limbah gimana? Itu. Makanya dia diharapkan dalam proses-proses itu tidak terlalu banyak menggunakan bahan-bahan tambahan. Kecuali yang memang sudah harusnya. Kalau ini kan bahan tambahan ini. Ini bahan tambahan yang biasa dipakai untuk mengolah limbah sebenarnya, ya, ini mengolah limbah karena limbah kan perlakuannya lebih sulit daripada kita memperlakukan bahan-bahan produk samping, produk utama sama produk antara. Karena itu memang sudah produk, tapi kalau limbah, dia punya kecenderungan yang berbeda dengan perilaku-perilaku dari keadaan zat seutuhnya karena campuran banyak dari hal-hal yang namanya juga limbah. Ya, gitu. Ini agak sulit jadinya. Nah, pengapungan ini juga dipakai untuk pemisahan tetesan minyak. Nah, ini dia. Di mana? Di Muara Badak itu, di Badak sana. Kalau ngebor minyak, sekarang itu hanya 10% minyaknya. Lebih banyak lumpurnya. Jadi campuran minyak air itu lebih banyak air daripada campuran atau lumpurnya banyak juga. Pada pemisahan ini tidak perlu ditambahkan regen Pada pemisahan ini tidak perlu ditambahkan regen untuk membuat partikelnya menjadi bersifat hidrofobik karena gabungan dapat dibuat dengan 3 metode. 1, dispersi, yaitu dengan menginjeksi gas udara melalui sistem Sperger. 2, pelarutan dengan cara penekanan. Kemudian pada saat dilepaskan, sel akan mengapung, tekanan diturunkan. Jadi tekanan dikejut gitu. Nah, kemudian elektrolisis cairan. Gitu. Ini tapi agak sulit tanpa ada tekanan, ya agak sulit tanpa tekanan. Makanya dia butuh injeksi gas atau udara, sehingga banyak. Gitu. Nanti juga akan bisa sendiri. Ini ini yang saya bilang tadi. Ini teman-teman banyak di perlakuan seperti ini agak sulit nanti belakangnya. Ya. Tapi tidak, karena ini kan sebenarnya cuma ilmu. Ya, jadi tidak apa-apa dipakai aja. Biasanya juga begitu. Tapi kalau untuk yang alami, mending alami saja. Jangan terlalu banyak menambah bahan-bahan kimia. Apalagi sampai 3 atau 4 atau berapa bahan, itu akan sulit nanti memisahkannya. Di kimia itu adalah kalau dia terjadi ikatan yang kuat. Bukan energinya, malah energi yang kita butuhkan untuk memisahkannya bisa jauh lebih besar. Sehingga nanti malah menyulitkan kita pada proses pengolahan selanjutnya. Mending tidak usah dipakai itu. Jadi cari yang pengolahan fisik. Kalau dia fisik perlakuannya, ini kan fisika. Ya, fisika cari yang fisika saja, jangan dicampur dengan kimia. Kalau saya misalnya disuruh mengolah, saya tidak menyarankan begini. Ya, tidak menyarankan. Begitu. Kemudian, nah ini dia. Ini kemudian ada pemisahan dengan sentrifugasi, diputar. Ini mirip sebenarnya seperti siklon itu. Pemisahan dengan sentrifugasi, umpan masuk, partikel keluar. Jika pemisahan dengan gaya gravitasi lambat, sangat lambat, karena densitas partikel padat dengan fluidanya terlalu dekat, karena ukuran partikel kecil atau ukuran terbentuk emulsi, maka digunakan pemisah sentrifugasi. Jadi, bentar. Sampai
Sampai mana sudah tadi? Maka digunakan sentrifugasi. Jadi gaya sentrifugal akan menaikkan gaya gerak partikelnya, siklon, dengan gaya gerak yang berasal dari gerakan fluida. Ini lama-lama turun, ini naik ke atas, gitu ya. Nah, ini juga, ini agak ribet ini. Pemisah sentrifugasi itu, inilah, densitas partikel padat terlalu dekat. Densitasnya terlalu dekat. Hampir mirip, misalnya densitasnya 9,98. Satunya 1,1001. Nah, itu kan 0,99 dengan 1,001 itu dekat sebenarnya. Sehingga agak sulit memisahkannya. Nah, gitu. Atau 9,998 atau satunya 0,994 misalnya. Jadi itu agak sulit. Nah, sehingga pakai ini. Nanti dia yang tergantung nanti yang mana mau ini mana. Nah, tergantung yang mana mau dipakai. Ya, ini. Bila berikut ini dua jenis alat pemisah sentrifugasi, umpan padat cairan, cairan keluar, limpasan cairan ini keluar semua. Ini kan berputar ini padatan cairan, cairan ini. Semua nanti diputar satu-satu. Nah, gitu. Ini masuk, terpisah gitu. Ini juga gitu. Kemarin si yang desain ini siapa ya? Yang anak balik papan itu. Ita. Ya. Ita namanya. Agak ribet, ya, ribet. Karena harus dibesarin skalanya. Yang saya bilang tadi, karena supaya dia besar, karena keluar kan, nah, jadi supaya kelihatan. Gitu. Karena jaraknya dekat. Gitu. Penyaringan. Kalau penyaringan biasa, ini biasa kita pakai ya di rumah juga banyak. Pada proses partikel padat yang tersuspensi di dalam cairan atau gas dipisahkan dengan cara melewatkan campuran melalui media berpori. Nah, media berpori tersebut akan menahan partikel padat dan meloloskan cairan atau gas. Padatan yang tertahan di permukaan media penyaring, media berpori adalah padatan tersaring, cake filtration. Sedangkan yang tertahan di antara media penyaring di dalam pori disebut dengan depth filtration. Jadi ini filtrasi biasa. Atau kalau cerobong asap, yang asap itu kan sebenarnya berisi dari partikel-partikel ion, kation dan anion yang ada di dalamnya. Nah, sehingga biasanya dilewatkan dengan molecular sieve. Nah, molecular sieve itu ada porinya atau ada zat yang dapat menangkapnya partikel itu, sehingga partikel padatan yang tidak terjerap di situ, di pori-porinya. Atau pakai itu arang aktif, zeolit, molecular sieve, resin. Nah, ada yang juga pakai resin. Kalau biasanya resin penukar ion kation. Jadi resin penukar ion banyak, dua-duanya bisa dipakai. Nah, jadi kalau kita air, contoh masuk ke air umpan boiler. Nah, itu air umpan boiler kan tidak boleh banyak mengandung kation anion ya. Nah, sehingga dilewatkan ke ion exchanger ini. Nah, sehingga nanti airnya keluar dalam bentuk air murni. H2O saja. Tidak ada campuran yang lain. Gitu. Sehingga karena dia akan berubah. Kalau nanti di dalam manu kan bisa berubah. Steamnya itu bisa berubah. Kandungannya nanti akan menjadi kerak di dalam lapisan-lapisan bejana dari si boilernya. Itu tidak diharap, makanya steamnya itu harus murni steam saja dalam bentuk uap air, uap H2O titik. Nggak boleh ada ion-ion yang ikut, nggak boleh. Nah, ini dia. Media penyaring berupa lembaran cloth dibuat dari serat alam, fiber biasanya, buatan atau logam yang diselipkan di antara pelat-pelat ini. Nanti dilewatkan ini. Nanti dia ini medianya. Nah, ini cairannya lewat ini satu-satu. Nah, ini medianya. Umpan suspensi padatan dalam cairan. Nah, ini masukkan dan tertahan dalam cairannya murni keluar. Nah, ini medianya cairan. Kalau back filter, penyaring ini dipakai untuk memisahkan padatan partikel gas atau cair. Ini.
dari bawah naik ke atas, umpan, suspensi padatan dalam bentuk uang, dalam bentuk uap dan gas. Keluar media penyaringnya sini. Nah, ini tersaring uapnya, uap saja yang keluar. Gitu. Kalau ada juga ini sebenarnya juga ada model plat-plat seperti ini ya, ada juga yang tadi modelnya elektromagnetik, elektrostatik ya. Jadi elektrostatik itu maksudnya statis elektronya, nanti dia menyerap partikel-partikel padatan itu supaya nempel di permukaannya gitu. Sama penyaring ini modelnya, terus ini penyaring dengan ban berjalan. Nggak pernah saya lihat yang begini, nyaringan pakai ban berjalan. Ya. Tapi hasil belakangnya yang ini yang sering rotary drum ini pernah lihat berbentuk lembaran-lembaran, nanti kita tinggal dibuang cake-nya itu. Ya, padatan-padatannya ini tinggal dibuang atau bisa jadikan, kalau dia dalam unit-unit pengolahan limbah, dia bisa jadi, kalau dia B3 nggak boleh dipakai. Tapi kalau dia yang limbah cair biasa atau padat biasa, bisa ditumpuk di penumpukan-penumpukan. Ini sama sebenarnya sambungan mungkin ya. Oke, nah, pemisahan campuran homogen cair. Nah, ini sudah mau masuk ke destilasi. Proses yang paling banyak digunakan adalah destilasi, ya, karena homogen cair. Misalnya 2 alkohol cairan menghasilkan keluaran dengan selang harga yang lebar, mampu menangani umpan dengan selang harga konsentrasi yang cukup besar, menghasilkan produk yang lebih murni. Ya, jadi tingkat kemurniannya jadi bisa lebih baik. Oh, ini tugas saya. Variabel proses di destilasi harus diperhatikan adalah tekanan tinggi, rendah. 2, perbandingan refluksnya. Kemudian 3, kondisi umpan. Umpan cair dingin, umpan cair sebagian cair dan sebagian uang, dan seterusnya, macam-macam. Nanti tinggal dipakan gitu. Campuran yang tidak dapat dipisahkan dengan destilasi. Nah, ini dia mulai keluar. Campuran dengan komponen-komponen yang berat molekulnya rendah. Campuran dengan komponen yang berat molekulnya tinggi dan sensitif terhadap panas. Pemisahan komponen yang konsentrasinya kecil dari campurannya. Jadi memang agak sulit memisahkan ya dengan destilasi. Walaupun nanti dengan tingkat hasil kemurnian yang lebih tinggi. Tapi untuk yang konsentrasinya kecil sangat sulit memang. Pemisahan campuran yang berdasarkan jenis komponen, misalnya aromatik dan dari alifatik. Ya. Karena kan mirip-mirip aromanya. Apalagi kalau C-nya dekat. Ya, misalnya komponen-komponennya berapa dekat. C1, C2, C3 itu kan semua dalam bentuk gas. Ya, sehingga harus bagaimana itu tergantung intinya. Pemisahan campuran yang keuapan nisbinya rendah. Kemudian pemisahan komponen yang mudah menguap dari komponen yang sukar dan tidak dapat menguap. Itu. Pemisahan campuran dengan komponen yang dapat mengembun dan tidak dapat mengembun. Nah, destilasi biasa seperti ini agak sulit. Nah, ini dia kita mau masuk ya. Destilasi campuran azeotrop. Ini 1. Titik didih maksimum, titik didih minimum. Campuran dengan ini yang begitu. Campuran azeotrop adalah campuran yang pada komposisi tertentu memiliki titik didih yang sama. Sehingga pada komposisi tersebut campuran tidak bisa dipisahkan lagi. Bayangin kalau titik didihnya sama. Karena campuran dengan konsentrasinya yang mirip. Komponen itu sama jadinya. Sehingga metodenya menggunakan 2 buah kolom destilasi dengan tekanan berbeda. Nah, destilasi azeotropik dengan penambahan entrainer. Jadi ada semacam entrainer namanya. Kemudian destilasi ekstraktif dengan penambahan pelarut. Jadi ini sebenarnya entrainer juga pelarut, ya. Cuma ditambahkan sehingga dia menjadi sedikit merenggang, bisa jadi itu komponennya.
Ini ditarik dulu yang pelarut satunya, kemudian baru bisa dipisah. Itu entrainer ini. Nah, kalau ini melarutkan yang lainnya sehingga yang lainnya bisa terpisah. Gitu. Yang dimaksud mirip itu gitu. Nah, ini. Jadi 2 kali. Pemisahan izotrop, campuran izotrop dengan titik didih minimum dengan cara mengubah tekanan operasinya. Jadi dua-duanya diubah. Satunya dulu, kemudian satunya lagi. Yang 0,6 atau 0,8. Ini kita cari dulu satu, baru cari satunya lagi. Jadi bisa. Jadi dia bisa di 2 kali kalau. Tapi kalau dalam 1 kali tidak bisa karena tekanannya ya titik didihnya pasti nyatu. Sulit, tidak juga terlalu sulit. Yang penting kita tahu titik didihnya. Ya. Karena memang dasarnya saya bilang tadi kan, dasar kimianya adalah tetap kita mengacu pada sifat-sifat dasar dari bahan kimia. 1, sifat kimia, dan 2, sifat fisika. Itu aja. Kalaupun misalnya ada perubahan-perubahan, ada ini semua, ada kelarutan, ada apa, itu nanti setelah bagaimana kita memproses selanjutnya. Nah, tapi tetap berdasar pada persoalan ini, titik didih. Ya, ini yang lebih kita harus pahami karena kita di teknik kimia. Ya. Ini titik didih maksimum dengan cara mengubah tekanan operasi. 3 dan 5. Ini titik didih minimum. Ini minimum. Yang tadi itu maksimum, naik ke atas, ini ke atas. Ini 0,3, satunya 0,5. Tinggal dipakai dan dapat. Dua-duanya bisa. Nah, atau dengan cara menambah entrainer sehingga kita bisa mengikat. Terserah nanti mana mau diikat dulu. Ya, nanti misalnya entrainer A berarti yang keluar B, keluar A, dan seterusnya. Dan seterusnya campuran untuk menggunakan entrainer. Jadi tergantung nanti juga dengan sifat dari si A dan si B. Nah, tetap kita memahami bahwa sifat dasarnya adalah sifat kimia fisiknya, bukan yang lainnya. Oleh karena itu, pemahaman dasar kita tetap mengacu pada sifat-sifat kimia dan sifat-sifat fisik dari itu. Jadi tetap kita mengacu pada MSDS bahan. Ya. Sama. Ini tadi juga mau 2 kali pelarutnya nanti ini kalau ada recycle pelarut. Jadi di make up pelarutnya ditambah, ini tetap bisa. Jadi tetap enggak, jadi tinggal sedikit aja make up-nya. Nah, diulang terus dan seterusnya dapat A, dapat B. Ya. Gitu. Jadi isotropik itu sebenarnya pekerjaan sulit, pekerjaan mudah, cuma sulit melakukannya. Makanya kalau tanpa didasari dengan pengetahuan dasar dari sifat bahan akan sulit. Ya. Makanya, tetapi dalam yang harus kita pahami sebagai orang teknik kimia adalah 1, sifat fisik dan sifat kimia bahan kimia itu kita harus tahu. Atau kalau teman-teman di lingkungan itu adalah istilah mereka karakterisasi bahan limbah yang mau diolah. Nah, sama juga dengan kamu kan, karakterisasinya kalau dia kan COD, BOD, TSS apa semua. Nah, kalau kita enggak, titik didih ini apa semua ini gitu. Cara kita mengkarakterisasi dari bahan-bahan kimia itu. Pun nanti setelah dia menjadi bahan kimia, tetap juga kita cari lagi titik didihnya berapa, lelehnya berapa, pokoknya semuanya itu nanti kita cari baru. Nah, karena supaya agar memudahkan orang untuk mengolah selanjutnya. Biasanya kalau kamu beli bahan, beli bahan baik cetak atau padatan, selalu di botolnya itu ada semua itu. Campuran pengotor, impurities apa semua ada lengkap di belakang di sampingnya. Gitu ya. Nah, nanti saya nggak tahu ini kita bisa menghitung-hitung nggak nanti dia. Ada hitungannya kok ini. Ada contoh, mudah-mudahan ada contoh-contoh menghitung. Ini penguapan gampang nanti dan seterusnya. Oke, ini sudah mau jam 6 ya. Sudah mau jam 6 nanti kita dimarahin sama mama, kita belum mandi. Saya cukup sampai di azotropik destilasi ya. Sampai sini. Nah, masuk ke absorpsi. Oke, saya kira ini yang saya apa namanya? Saya kasih merah, baru kita kasih
tanggal berapa ini? Tanggal 7 Oktober 2020. Tengok. Nah, dah. Ya, cukup lama ini. Salah. Nah, supaya bisa ketahuan. Oke, saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Semuanya pada mengantuk pasti kamu tuh, ya. Kelihatannya aja berkuliah, padahal hanya berguring. Belum, Pak. Enggak, Pak. Oh, belum kah? Oh, Lupa. Oke, saya kira itu ya yang dapat saya sampaikan. Jadi nanti kita besok itu masuk ke absorpsi. Absorpsi kayak penyerapan. Ada ad. Ada penyerapan, ada penjerapan. Beda ya. Kalau penyerapan itu terjadi reaksi kimia. Kalau penjerapan tidak terjadi, hanya ikatan-ikatan dalam bentuk energi yang lebih lemah ikatannya, gitu, dan mudah untuk melepaskannya. Berbeda dengan penyerapan. Penyerapan akan terjadi reaksi kimia dan berubah menjadi bahan kimia baru, gitu. Misalnya gas-gas yang masih banyak mengandung SOX, NOx. Jika kita jerap dengan uap air, maka dia akan menjadi H2SO4 dan ANO, asam nitrat dan asam sulfat, begitu. Jadi sehingga kan berubah secara bahan kimia, juga berubah secara yang tadi semua kita pelajarin itu. Oke, saya kira itu. Ada yang dosa bertanya, sudah mau mandi saya nih. Ya. Nanti kita udah jadi mandi-mandi, mau maghrib. Ya, saya kira itu nanti saya share dia. Ya, diingatkan apa namanya? Ingatkan siapa namanya? Husnul, Pak. Husnul, ya, Nul. Bikin absen sendiri, Nul, ya. Iya, Pak. Ya, saya kira itu. Kita akhiri billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Semoga sehat semuanya. Ya, duluan ya. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Sehat-sehat, Pak. Jangan lupa makan, Pak. No, besok jadi itu bapaknya atau Pak Ari? Besok Pak Ari, bapaknya minggu depan lagi. Oh, oke.